Kalau dari UNESCO mungkin kalau kita selalu bicara bahwa pemuda itu sebagai agent of change gitu ya. Mungkin kalau saya bisa tambahkan, kita melihat bahwa pemuda itu sebenarnya sebagai enabler, sebagai penggerak dari perubahan itu sendiri gitu. Dimana kita banyak belajar justru dari pemuda dengan inovasi mereka, dengan kreativitas mereka. Jadi sebenarnya mereka itu juga sebenarnya penggerak itu sendiri. Nah, kembali ke pertanyaan challenge yang dihadapi oleh pemuda saat ini untuk berkontribusi ya dalam pelaksanaan dalam hal ini agenda pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Kalau dari kami dari sisi UNESCO kita lihat sebenarnya ekosistem pendidikan kita itu sebenarnya sudah mengarahkan pemuda itu untuk ikut serta di kegiatan-kegiatan masyarakat. Kalau saya bicara mengenai ekosistem, tentu kita mulai dari SMA ya, karena usia pemuda itu kan dimulai dari 16. Kalau tadi di Undang-Undang Nomor 9 tahun 40 tahun 2009 tadi kan, artinya sebenarnya dari sekolah menengah atas atau SMK atau SMA sebenarnya itu sudah disiapkan untuk mereka berkontribusi. Kita ambil contoh misalnya dalam pengambilan keputusan, ikut serta dalam kegiatan OSIS. Bagaimana dia ikut serta dalam memperkuat gerak kegiatan-kegiatan sosial budaya, ikut di kelompok seni yang ada di sekolah. Artinya memang ekosistem pendidikan di Indonesia ini sebenarnya tuh sudah mengarahkan partisipasi dari pemuda untuk ikut serta dalam membangun bangsa. Nah, sekarang challenge-nya di mana? Ya tentu walaupun ekosistemnya sudah ada, apakah semua siswa juga tertarik untuk ikut serta di kegiatan-kegiatan ekskul seperti itu? Nah, artinya kan memang ada gap. Gapnya ini tadi sampaikan oleh Ibu Nila. Pertama terkait dengan akses informasi. Kemudian yang kedua adalah kalau dari kami dari UNESCO berdasarkan pengalaman kami yang selama ini kami hadapi dalam program-program yang kami lakukan dari bidang pendidikan, science, kemudian communication culture, itu adalah opportunity dari pemuda-pemuda itu sendiri. Mereka punya kemampuan, mereka ada kreativitas, tetapi panggungnya memang tidak tersedia banyak. Nah, tantangan the opportunity inilah yang kami sendiri dari UNESCO sebenarnya juga mengkampanyekan bahwa kita itu memastikan no one left behind. Jadi semua harus ada, termasuk pemuda. Dan itu yang pertama terkait dengan opportunity. Kemudian yang kedua, kita belum melihat banyak youth. Kalau tadi kita kan youth as the agent of change, tapi youth champions. Karena kan selama ini kalau youth champions kita hanya yang menerima medali. Nah jelas dong perjuangan mereka dari bawah sampai dapat medali. Tetapi youth champions di bidang-bidang yang memang sangat dekat bagi kita. Bagi kami di bidang pendidikan, mencari youth champions bidang pendidikan itu susah. Karena apa? Pendidikan itu luas Bapak dan Ibu teman-teman semuanya. Kita bicara dari pendidikan anak usia dini sampai pendidikan tinggi. Sekarang youth-nya itu mau kita taruh di mana agar mereka bisa menjadi enabler-nya tadi itu, penggeraknya tadi. Nah, makanya di bidang pendidikan dan kebudayaan yang memang sangat dekat ya, pendidikan dan kebudayaan, kami memang melihat di sini pemuda-pemuda Indonesia itu masih memerlukan bukan panggung ya, saya tidak mengatakan panggung, tapi platform di mana suara-suara murni mereka benar-benar itu akan didengar. Nah, yang paling terakhir adalah yang saya ingin sampaikan agar pemuda bisa sampai itu adalah masalah trust. Tolonglah kami dari UNESCO itu pada saat kami membangun hubungan kerjasama dengan pemuda, kita tanamkan bahwa kita percaya Anda bisa, Anda mampu, dan Anda bisa berkontribusi.